Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Analisa Keuangan dan Penganggaran, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan analisis common size atau analisis persentase per komponen. Apa itu analisis common size atau analisis persentase per komponen? Merupakan suatu cara untuk menganalisa laporan keuangan dalam bentuk persentase untuk suatu periode tertentu dan kemudian membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya. Laporan keuangan yang digunakan untuk menganalisa dengan menggunakan metode common size ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan laba rugi. Dari makna tersebut dapat kita pahami bahwa analisis common size ini hanya dapat diperuntukkan untuk laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan dalam bentuk persentase dengan membandingkan periode satu dengan periode yang lainnya, sehingga dapat diketahui adanya peningkatan atau penurunan dari kondisi sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan dalam analisis common size ini adalah dengan menggunakan persentase, yaitu dengan cara membandingkan antara komponen yang ada pada suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun yang ada pada laporan laba rugi. Dengan menggunakan analisis common size ini tentunya akan memudahkan pembaca laporan keuangan dengan memperhatikan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada neraca dan laporan laba rugi. Teknik analisis common size ini juga dapat disebut sebagai metode analisis vertikal. Kenapa bisa disebut sebagai metode analisis vertikal? Karena melakukan evaluasi akun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, sehingga dapat dilakukan analisa mengenai jumlah persentase tertentu untuk masing-masing komponen dalam neraca ataupun dalam laporan laba rugi. Pengertian lainnya berkenaan dengan analisis common size ini adalah suatu analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dalam total penjualan atau total aset. Yang lainnya menyatakan bahwa analisis common size ini merupakan metode yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi persentase dari total penjualan atau dari total aset. Laporan keuangan dalam persentase per komponen tersebut menyatakan masing-masing posnya dalam suatu persen atas dasar kelompoknya. Makna yang lain dari analisis common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan, yaitu untuk laporan laba rugi dan dari total aset untuk neraca. Sehingga dari beberapa pengertian tersebut kita dapat menarik sebuah pemahaman bahwa analisis common size ini dipergunakan untuk menganalisa laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca dalam bentuk persentase. Sehingga
masing-masing akun rekening yang ada pada laporan laba rugi dan yang ada dalam neraca itu diperbandingkan dengan masing-masing kelompoknya. Maka ketemulah yang namanya analisis common size tersebut. Adapun cara atau tahapan yang harus dilakukan dalam mengubah jumlah rupiah pada laporan keuangan menjadi nilai persentase tertentu, maka harus dilakukan yang pertama adalah nyatakan nilai total aset, nilai total pasifa, dan nilai total penjualan itu masing-masing dengan nilai persentase 100%. Kemudian, hitung rasio dari setiap pos atau komponen dalam laporan keuangan tersebut dengan membagi jumlah rupiah dari tiap-tiap pos aset dengan total asetnya. Begitu juga dengan pasifa, yaitu membagi tiap-tiap pos pasifa dengan total pasifa. Serta hal ini juga berlaku terhadap komponen dalam laporan laba rugi, yaitu membagi semua komponen pos-pos dalam laporan laba rugi dengan total penjualan yang terjadi pada periode tersebut. Untuk lebih memahami terhadap rumusan pada analisis common size ini, maka rumusan yang dibuat yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan laporan posisi keuangan atau neraca, maka ada dua rumusan di sana, di mana sebagaimana sebelumnya disampaikan untuk aset, maka ditetapkan terlebih dahulu total aset itu adalah 100%. Sehingga masing-masing komponen aset itu dibagi dengan total aset dikali 100%. Begitu juga dengan pasifa, yaitu total pasifa ditetapkan 100% terlebih dahulu. Sehingga untuk mengetahui persentase masing-masing komponen di pasifa, maka rumusan yang dibuat yaitu komponen pasifa dibagi dengan total pasifa dikali dengan 100%. Sehingga akan diketahui nilai persentase pada masing-masing komponen tersebut. Yang berikutnya yaitu berkenaan dengan laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi rumusan berkenaan dengan analisis common size ini adalah menetapkan terlebih dahulu nilai persentase 100% untuk total penjualan. Maka untuk mengetahui setiap komponen dalam laporan laba rugi tersebut, untuk nilai persentasenya adalah komponen laporan laba rugi dibagi dengan total penjualan dikalikan 100%. Sehingga akan diketahui masing-masing alokasi beban dan laba yang ada pada laporan laba rugi tersebut dibandingkan dengan total penjualannya. Untuk dapat dipahami juga bahwa dalam analisis common size ada beberapa hal yang berhubungan dengan analisa tersebut, yaitu bahwa kinerja keuangan menggunakan analisis common size ini dapat dikatakan baik. Salah satunya adalah apabila aset lancarnya tinggi. Artinya apa? Tentunya dengan aset lancar yang tinggi ini perusahaan tersebut memiliki jaminan atau kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Selain itu, dengan adanya aset lancar yang tinggi, maka kegiatan operasional perusahaan itu tidak akan terhambat. Imbasnya apa?
perusahaan tersebut tentunya memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba kotor, di mana laba kotor yang rendah akan berdampak terhadap perusahaan dalam menutupi biaya operasionalnya dan membentuk laba bersih. Maka salah satu dari indikator dalam analisis common size ini adalah dengan tingginya aset lancar. Agar dengan aset lancar yang tinggi dapat melunasi hutang jangka pendek dan juga tidak menghambat terhadap kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Selain itu, berkenaan dengan analisis common size ini yaitu apabila persentase total utang terlalu besar sehingga menimbulkan beban berat bagi perusahaan dan tentunya berakibat terhadap rendahnya margin of safety bagi kreditur. Dan apabila total modal sendiri lebih besar dibanding dengan total modal pinjaman atau utang, akan meningkatkan margin of safety bagi kreditur dan menguatkan posisi keuangan perusahaan. Hal ini dapat dimaknai bahwa ada komposisi di mana utang berbanding dengan modal sendiri. Dalam arti, kalau total utangnya terlalu besar dibanding dengan modal sendiri, maka hal ini akan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan yang berat. Kenapa? Karena perusahaan menanggung beban bunga pinjaman. Beban bunga pinjaman tersebut merupakan komponen biaya yang mempengaruhi terhadap margin atau keuntungan perusahaan. Sehingga pendapatan yang diterima dikurangi dengan beban bunga pinjaman mengakibatkan margin atau keuntungan perusahaan itu berkurang. Sedangkan kalau modal sendiri lebih besar dibandingkan dengan modal pinjaman atau utang, tentunya tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga pinjaman. Hal ini tentunya dalam laporan laba rugi perusahaan tidak ada beban bunga pinjaman yang mengakibatkan adanya pengurangan terhadap margin atau keuntungan perusahaan. Karena apa? Karena modal yang dimiliki adalah modal sendiri. Selain itu, dalam analisis common size, terutama pada laporan laba rugi, hal ini berkaitan dengan angka penjualan. Artinya, kata kunci utama dalam melakukan analisis common size pada laporan laba rugi adalah pada penjualan, pada angka penjualan atau nilai penjualannya. Dalam berbagai tingkatan, penjualan ini tentunya mempengaruhi hampir seluruh beban dan bermanfaat untuk mengetahui berapa persen dari penjualan tersebut diwakili atau didistribusikan terhadap tiap-tiap akun beban. Dalam laporan laba rugi, persentase harga pokok penjualan yang menurun akan mengakibatkan naiknya persentase gross margin atau persentase laba bruto dari nilai penjualan neto. Sehingga hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pemasaran. Begitupun sebaliknya. Hal ini dapat dimaknai bahwa dengan menggunakan analisis common size dalam laporan laba rugi, maka hal yang paling utama itu adalah pada angka penjualannya. Kenapa? Karena angka penjualan ini
ditentukan sebagai 100%, nilai 100% terlebih dahulu. Nah, angka penjualan tersebut selanjutnya menjadi pembagi untuk seluruh komponen biaya dan laba yang ada pada laporan laba rugi tersebut. Sehingga masing-masing komponen tersebut akan diketahui nilainya berapa persen dibandingkan dengan total penjualan tersebut. Nah, salah satu contoh dalam hal ini adalah berkenaan dengan harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini bila mana menurun, maka akan mengakibatkan persentase gross marginnya atau persentase dari laba bruto tersebut itu akan tinggi. Sehingga HPP-nya atau harga pokok penjualannya ini dapat disimpulkan sangat kecil atau kecil sehingga berdampak terhadap laba bruto yang tinggi. Imbasnya apa? Hal tersebut menjadi cerminan bahwa strategi pemasaran ini dapat dinyatakan berhasil dengan baik. Tapi kalau harga pokok penjualannya tinggi dan berdampak terhadap laba bruto perusahaan itu menjadi rendah, hal ini tentunya perlu dievaluasi apakah strategi pemasaran yang dijalankan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya berkenaan dengan analisis common size ini berkaitan dengan laba rugi, di mana laba bersih yang tinggi artinya perusahaan mampu meningkatkan keuntungan bersih dari kegiatan operasional perusahaan setelah membayar seluruh biaya dan pajak. Masing-masing perusahaan harus benar-benar mengamati kinerja keuangannya sehingga bisa menentukan langkah yang tepat guna mengatur keuangan perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam laporan laba rugi ada salah satu komponen yang paling utama yaitu berkenaan dengan laba bersih. Nah, laba bersih ini merupakan keuntungan bersih bagi perusahaan dari kegiatan operasional yang dijalankannya. Dalam hal ini, perhitungan laba bersih tentunya telah mengeluarkan seluruh komponen biaya dan perpajakan. Ini menjadi cerminan bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan secara utuh artinya sudah dikurangi dengan seluruh komponen biaya dan perpajakan tersebut. Maka dalam hal ini perlu adanya langkah yang tepat guna mengatur keuangan perusahaan agar perusahaan dapat berkembang dan lebih maju ke depannya. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari laba bersihnya. Bila mana meningkatnya laba bersih suatu perusahaan, ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan pada tingkat penjualannya yang semakin baik, sehingga kinerja keuangan perusahaan tentunya akan semakin baik. Ingat bahwa ada korelasi antara laba bersih dengan penjualan. Semakin baik, semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, maka ada kemungkinan bahwa penjualannya semakin tinggi. Dan juga ada kemungkinan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menekan kos operasional perusahaannya. Sehingga hal ini berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik ke depannya.
untuk diketahui bahwa suatu neraca yang disusun dalam persentase per komponen, artinya menggunakan analisis common size, dapat memberikan informasi bahwa yang pertama adalah komposisi investasi atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aset lancar terhadap aset tidak lancar. Yang kedua berkaitan dengan struktur modal atau komposisi pasifa yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Ingat bahwa dalam analisis common size, salah satu laporan keuangan yang dipergunakan adalah neraca. Maka dalam neraca tersebut, ketika menggunakan analisis common size, akan menunjukkan dua hal, yaitu yang berhubungan dengan kondisi atau gambaran mengenai aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Berapa persen aset lancar yang dimiliki dan berapa persen aset tidak lancar yang dimiliki. Itu semua dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan dalam sisi pasifa, maka akan mengetahui komponen utang perusahaan dan modal sendiri. Sehingga dapat dibandingkan berapa persentase utang perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki sendiri dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut. Apabila dalam neraca persentase per komponen atau analisis common size yang digunakan disusun secara komparatif, yaitu membandingkan terhadap dua periode. Misal dalam hal ini adalah 2 tahun secara berturut-turut, maka dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal yang berkaitan pada dua hal informasi tadi mengenai analisis common size pada neraca. Nah, ketika dibandingkan antar tahun tersebut, maka kita akan mengetahui berapa tingkat perubahan dari periode sebelumnya. Apakah meningkat atau menurun, baik berkaitan dengan investasi atau struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh misalnya berkaitan dengan analisis common size komparatif berhubungan dengan neraca atau laporan posisi keuangan dapat dilihat pada PT Bagas Perkasa Jaya ini, di mana dalam laporan keuangan pada posisi keuangan atau neraca tersusun pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang disajikan. Dapat kita lihat bahwa aset lancar pada tahun 2018 sebesar 4.700, sedangkan aset tetap itu adalah 9.300, maka total aset yang dimiliki adalah 14.000. Sedangkan pada tahun 2019 aset lancarnya adalah 4.800. Kalau dilihat tentunya nilai aset lancar meningkat dibanding dengan tahun 2018. Namun kalau kita lihat dalam analisis common size, itu berbeda persentasenya, bahkan lebih kecil.
Kenapa? Karena nilai aset tetap pada tahun 2019 ini meningkat dari 9.300 menjadi 11.200. Sehingga total aset yang dimiliki itu adalah sebesar 16.000. Maka kita akan melihat dalam analisis common size di sini, aset lancar itu yang nilainya meningkat dari 4.700 menjadi 4.800, dalam analisis common size itu menurun. Kenapa? Karena proporsi prosentasenya dibandingkan dengan aset tetap itu berubah. Kalau tahun 2018 perbandingannya antara aset lancar dengan aset tetap itu adalah 33,57% dengan 66,43%, sedangkan pada tahun 2019 itu perbandingannya adalah 30% berbanding 70%. Maka walaupun nilai asetnya dalam hal ini aset lancar meningkat sebesar Rp100, namun dalam proporsinya persentasenya itu menurun yang diakibatkan oleh naiknya nilai aset tetap dari 9.300 menjadi 11.200. Sehingga kita dapat melihat perbandingan persentase dalam analisis common size di tahun 2018 dibanding dengan tahun 2019 untuk total aset tetapnya itu meningkat. Dari awalnya persentase 66,43% menjadi 70%. Sedangkan untuk komponen pasifah yang terdiri dari utang dan modal, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018 utang lancar 2.500, sedangkan di tahun 2019 itu utang lancarnya menurun menjadi 2.200. Utang jangka panjang 4.500 di tahun 2018 meningkat menjadi 6.000 di tahun 2019. Sedangkan komposisi modalnya itu tahun 2018 sebesar 7.000 dibanding 2019 meningkat menjadi 7.800. Namun dalam analisis common size, modal sendiri ini malah mengalami penurunan, yaitu yang awalnya 50% menjadi 48,75%. Kenapa ini terjadi? Karena nilai utang jangka panjangnya meningkat, yaitu dari 4.500 menjadi 6.000. Walaupun utang lancarnya menurun, hal ini merubah proporsi antara komponen utang dengan modal, mengakibatkan modal sendirinya proporsinya atau persentasenya menurun. Itu contoh yang berkaitan dengan paparan atau sajian mengenai analisis common size pada komponen laba rugi di neraca atau laporan posisi keuangan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan perhitungan persentase per komponen dengan menggunakan analisis common size ini pada komponen laba rugi berupa neraca atau posisi keuangan. Dalam hal ini maka pos-pos yang ada dalam neraca itu dikategorikan menjadi dua atau dipisah menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan aset dan yang berhubungan dengan pasifa. Selanjutnya,
masing-masing kategori ini, baik total aset dan total pasifa, dinyatakan dalam jumlah 100%. Sedangkan masing-masing pos yang termasuk pada masing-masing kategori dinyatakan dalam persentase atas dasar total aset atau pasifa. Hal ini menyesuaikan pada masing-masing akun yang dipergunakan oleh perusahaan, baik dalam komponen total aset ataupun pada komponen total pasifa. Contoh misalnya, sekarang kita akan menghitung persentase dari nilai kas pada tahun 2018, yaitu kas sebesar 1.300. Maka rumus yang dipergunakan adalah total kas dibagi dengan total aset atau saldo kas dibagi dengan total aset dikali 100%. Ketemu nilainya yaitu 1.300 dibagi 14.000. 14.000 ini merupakan total aset dikali 100%. Sehingga ketemu nilai persentasenya yaitu 9,29%. Nah, untuk yang lainnya, untuk masing-masing akun yang lain, itu dapat dilakukan perhitungan secara mandiri. Contoh misalnya, untuk tahun 2019, pada akun kas tetap, yaitu 1.200 dibagi dengan 16.000. Maka ketemu nilai persentasenya adalah 7,5%. Begitu juga yang berhubungan dengan pasifa, semisal berkaitan dengan utang lancar di tahun 2018, maka utang lancar sebesar 2.500 dibagi dengan total utang dan modal yaitu 14.000. Ketemu nilainya adalah 17,86%. Monggo silakan kalau misalnya akan dilakukan perhitungan berkenaan dengan persentase menggunakan analisis common size tersebut untuk seluruh komponen yang berhubungan dengan neraca tersebut. Dari perbandingan komparasi antar neraca di tahun 2018 dan 2019 tersebut, maka ketika kita menggunakan analisis common size, nampak terlihat bahwa selama 2 tahun tersebut, yaitu tahun 2018 dan 2019, telah terjadi perubahan pada komposisi baik aset ataupun pasifa. Semisal dalam hal tersebut adalah perubahan pada kas dan persediaan, di mana kas yang awalnya 1.300 menjadi 1.200, piutang yang awalnya 1.200 menjadi 1.000, dan persediaan yang awalnya 2.200 menjadi 2.600. Begitu juga hal yang berkaitan dengan aset tetap yang awalnya 9.300 meningkat menjadi 11.200. Nah, untuk yang pasifa ini juga terjadi yang namanya perubahan. Contoh misalnya dalam hal ini adalah utang jangka panjang yang mengalami peningkatan dari 4.500 menjadi 6.000. Sedangkan utang lancarnya mengalami penurunan dari 2.500 menjadi 2.200. Untuk modalnya mengalami peningkatan dari 7.000 menjadi 7.800. Sehingga komposisi antara total pasifa tersebut yaitu di tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan dari nilai 14.000 menjadi
16.000. Selanjutnya, kita dapat memahami berkenaan dengan analisis common size ini pada laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi yang disusun dengan menggunakan analisis common size. Maka dalam hal ini yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah persentase yang ada dalam laporan laba rugi menggunakan analisis common size ini sebenarnya menggambarkan distribusi atau alokasi bahwa setiap nilai Rp1 penjualan itu dialokasikan kepada masing-masing elemen biaya dan laba. Tentunya ketika kita membuat laporan laba rugi yang disusun secara komparatif, artinya membandingkan selama periode tahun tertentu, hal ini dapat menggambarkan terjadinya perubahan distribusi tersebut. Kenapa? Karena tentunya diakibatkan oleh perubahan pada nilai penjualan dan penjualan tersebut mempengaruhi terhadap persentase pada masing-masing komponen biaya dan laba. Karena bisa saja nilai biaya dan laba tersebut akan berubah. Contoh misalnya terkait dengan laporan laba rugi yang disajikan oleh PT Bagas Perkasa Jaya ini, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 disajikan secara komparatif. Maka kita dapat melihat di sana bahwa penghasilan yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 150.000 meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp200.000. Nah, dalam hal ini untuk membuat analisis common size-nya, karena sebagaimana dijelaskan di awal bahwa setiap persentase dalam laba rugi dan komponen biaya tersebut itu dibandingkan dengan hasil penjualan, maka penjualan atau penghasilan ini dibuat senilai 100%. Nah, selanjutnya harga pokok penjualan ini dianalisa berapa persen dibandingkan dengan hasil penjualannya. Misal di tahun 2018 HPP sebesar 50.000 dibandingkan dengan penjualan sebesar 150.000, maka persentasenya adalah 33,33%. Sedangkan tahun 2019 sebesar 60.000 untuk harga pokok penjualannya, maka hal tersebut dibandingkan dengan penjualan di tahun 2019 ketemu persentasenya adalah 30%. Hal ini seterusnya dilakukan perhitungan, yaitu berkaitan dengan laba kotor akan ketemu perubahan dari tahun 2018 dan tahun 2019. Begitu juga komponen biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya bunga itu juga dilakukan perhitungan berapa persen dibandingkan dengan penjualannya pada tahun tersebut. Dan juga yang terakhir yaitu pajak yang dialokasikan. Berapa nilai pajak yang harus dialokasikan untuk masing-masing periode tahun, baik di tahun 2018 ataupun di tahun 2019. Ketemu di sana bahwa pajak sebesar 6.700
di tahun 2018 dibandingkan dengan penjualan 150.000, ketemunya adalah 4,5%. Sedangkan di tahun 2019 karena penjualannya meningkat, maka pajak yang dialokasikan yaitu sebesar Rp9.600, ketemu nilainya adalah 4,8%. Hal ini mengakibatkan laba bersih di tahun 2018 sebesar 38.250 itu sama dengan 25,5% dibandingkan dengan hasil penjualannya. Sedangkan di tahun 2019 laba bersih sebesar Rp54.400 itu sebanding dengan 27,20% dibanding dengan hasil penjualan pada tahun 2019. Berkaitan dengan tabel tersebut, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan perhitungan berdasarkan analisis common size pada masing-masing pos akun tersebut. Yaitu pos-pos dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam persentase per komponen atas dasar total penghasilan. Sehingga total penghasilan atau penjualan dinyatakan sebesar 100% terlebih dahulu. Maka selanjutnya akan dihitung masing-masing komponen atau akun yang ada dalam laporan laba rugi tersebut. Contoh misalnya dalam hal ini kita akan menghitung harga pokok penjualan di tahun 2019. Maka rumusnya adalah saldo harga pokok penjualan dibagi dengan total penghasilan atau total penjualan dikali 100%. Di mana harga pokok penjualannya adalah 60.000 sedangkan total penjualannya adalah 200.000. Maka 60.000 dibagi 200.000 dikali dengan 100% ketemu nilainya adalah 30%. Nah, untuk yang lain dapat diperhitungkan secara mandiri, yaitu contoh misalnya di tahun 2018 maka harga pokok penjualan sebesar 50.000 dibagi 150.000 ketemu persentasenya adalah sebesar 33,33%. Begitu juga yang lainnya untuk cara perhitungan persentase menggunakan analisis common size tersebut. Dari paparan data tersebut terlihat bahwa dalam perhitungan laba rugi nampak distribusi setiap Rp1 penjualan kepada harga pokok penjualan misalnya mengalami penurunan. Karena awalnya di tahun 2018 yaitu sebesar 33,33%, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 30%. Namun untuk distribusi yang biaya lainnya yaitu berhubungan dengan pemasaran, administrasi dan bunga ini mengalami kenaikan. Hal tersebut tentunya berdampak pada laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, itu cara membuat analisis common size pada laporan laba rugi. Sehingga hal yang paling penting adalah alokasi biaya dan laba dibandingkan dengan hasil penjualan pada periode tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya
Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.